Ada yang bilang bedanya peradaban Barat dengan peradaban agama-agama termasuk Islam dalam memahami alam itu, kalau Barat modern yang terkenal dengan antroposentrisnya, dengan kecanggihan ilmu pengetahuannya, hanya menerima alam fisik. Yang gaib, yang metafisik tidak diterima. Tidak diterima dalam arti tidak bisa masuk dunia ilmu. Karena ilmu itu hanya bisa hal-hal yang masuk akal atau bisa diakses oleh panca indera. Barang gaib tidak bisa jadi ilmu, bisanya hanya diyakini saja. Makanya orang Barat dikenal punya cara berpikir namanya positivisme. Positivisme itu hanya percaya yang masuk akal dan yang ada faktanya. Kalau tidak ada faktanya, dia tidak akan terima. Jadi kalau kalian misalnya ada berita apa, terus fotonya mana, videonya mana, nggak ada fotonya, nggak ada videonya, pasti hoax. Nanti kalau kalian ngejar fakta dan hanya fakta yang kalian terima, ini cara berpikir seperti ini namanya positivisme. Mungkin tidak salah, tapi alam ini tidak hanya yang bisa diakses oleh panca indera, tidak hanya yang fisik, tapi ada juga yang metafisik. Dalam Islam misalnya, alam semesta ini tidak hanya yang kelihatan, yang bisa kita jangkau dengan panca indera kita, tapi juga ada yang tidak terjangkau. Ada alam syahadah, ada alam ghaib. Sementara versi Barat modern tadi, alam itu ya yang syahadah saja. Sekarang kita lihat, supernatural itu apa sih? Definisi dari kata-katanya, ya natural itu kan yang alami. Maka supernatural itu fenomena atau entitas di luar nature, di luar yang alami. Yang alami boleh teman-teman artikan yang normal. Jadi ada entitas. Entitas itu sesuatu, begitu saja lah ya. Ada sesuatu atau ada fenomena yang ini di luar jangkauan nature, di luar jangkauan hukum alam. Nah, tentang yang supernatural ini ya biasanya masing-masing budaya, termasuk masing-masing agama, punya interpretasi sendiri, punya kepercayaannya sendiri-sendiri. Ya tentu saja beda-beda entitasnya, pemahaman dan pemaknaannya beda-beda. Ini yang biasanya jadi lahan garapannya mahasiswa, mengkomparasi antara budaya supernatural, agama apa dengan apa, budaya apa dengan apa. Setiap agama pasti punya tradisi dan budaya supernatural ini. Setiap budaya-budaya, bahkan Barat sekalipun, kalian boleh ke negara-negara Barat coba cari kepercayaan-kepercayaan yang jenisnya supernatural, pasti juga masih banyak. Buktinya film horor juga masih banyak yang diproduksi oleh Barat. Masih laku juga. Apalagi di Indonesia, film horor itu sangat laku. Imbas dari kepercayaan pada supernatural. Orang percaya realitas itu ada, ya cuma karena gaib kita tidak bisa mengakses. Karena penasaran terus kita nonton film horor. Nah, di situ ada gambarnya. Baik, jadi alam ini ada gaib, ada syahadah. Supernaturalisme itu sejenis mindset, cara pandang, world view kita dalam hidup ini.
Asumsinya apa? Kok orang percaya pada yang supernatural? Secara umum cara pandang tadi begini asumsinya. Alam semesta ini yang sangat kompleks. Dari masa lalu ada misteri, dari masa kini ada ketidakpahaman, dari masa depan ada yang masih belum terjangkau. Secara natural kita bingung. Ada banyak sekali misteri yang tidak terjawab. Kebingungan kita itu nanti melahirkan konklusi bahwa mungkin alam semesta ini tidak hanya natural sifatnya. Ada banyak yang supernatural di luar yang dijangkau oleh akal pikiran. Jadi ini kepercayaan pada yang supernatural ini berawal dari kesadaran bahwa ada banyak misteri yang tidak bisa kita pecahkan dengan pikiran kita. Maunya sih kita tidak percaya, yang tidak masuk akal, tapi faktanya banyak. Itu yang membuat orang tidak bisa lepas dari kepercayaan pada yang supernatural ini. Dalam hidup ini yang aneh-aneh banyak. Kalian kalau nonton TikTok atau nonton video kan kadang ketemu itu yang aneh-aneh, tidak masuk akal. Nah, hal ini membuat kita berkesimpulan mungkin ada memang entitas supernatural itu yang beyond, yang above, yang against. Berarti hidup ini ya tidak selalu bisa dijangkau oleh akal pikiran normal kita. Nanti pelan-pelan ya kita dari sini dulu masuknya. Nanti ada meluas secara luar biasa pandangan supernatural ini. Yang penting kita sadari, oh ternyata akal pikiran kita itu sering terbatas untuk memahami misteri. Kemungkinan memang ada yang supernatural itu, hanya saja kita tidak nyampe. Buktinya apa? Banyak saksi, banyak fakta. Sederhananya itu, untuk percaya pada yang supernatural. Baik, sebelum lebih dalam, kita bedakan dulu sebentar ya antara naturalisme, supernaturalisme, dan humanisme. Ini cara pandang yang agak berbeda. Yang satu titik tekannya pada alam, yang satu titik tekannya pada yang gaib tadi, yang satu titik tekannya pada manusianya. Nah, saya tidak tahu kalian lebih prefer yang mana. Ayo dicek ya. Yang pertama, naturalisme. Naturalisme ini seperti barat modern yang positifistik tadi. Jadi alam semesta itu ya seperti adanya yang bisa kita jangkau dengan panca indera. Dia punya mekanisme sendiri, dia punya hukum alam sendiri. Termasuk manusia. Manusia kena kaidah sunatullah, hukum alam. Orang yang berpandangan naturalis, dia akan berusaha bagaimana caranya saya hidup selaras dengan alam. Karena aku ini bagian dari alam. Ajaran seperti ini kemarin mungkin bisa ditengok ketika kita mengkaji Zen, Buddhisme, dan juga Taoisme. Jadi ini yang disebut naturalisme. Kalau digambar seperti itu, yang melingkupi semuanya itu alam. Manusia bagian dari alam. Tuhan sejauh dipahami oleh manusia. Jadi Tuhan ada di tengah. Di pandangan ini namanya naturalisme. Sampai level tertentu mungkin benar naturalisme ini. Ya, saya tidak ingin mana yang paling benar, tapi ada levelnya sendiri, ada tingkatannya sendiri. Ya kita memang kadang hidup ini ya harus memedomani nature, hukum alam. Kalau lapar ya makan, ya kan?
Kalau haus ya minum. Yang belum dapat minum boleh ngambil kalau masih ada. Ini kan mikirnya simple, sederhana, sesuai nature. Pusatnya pada alam. Kalau sakit ya berobat. Kalau dicubit ya sakit. Natural saja. Ini prinsip pertama. Bahkan manusia pun terkena hukum-hukum semesta, hukum alam. Berarti tugasnya manusia itu sebenarnya hidup selaras dengan alam semesta. Syukur-syukur bisa memperindahnya, seperti falsafah Jawa, memayu hayuning bawono. Ini namanya naturalisme. Cuma seperti saya bilang tadi, naturalisme saja mungkin reduktif, motong keseluruhan realitas. Karena dalam hidup ini mungkin ada yang supernatural. Maka kebalikannya naturalisme itu supernaturalisme. Kalau supernaturalisme, keyakinan bahwa justru alam ini diatur, dikendalikan, diarahkan oleh yang supernatural. Kalau kita yang beragama ya Tuhan. Tuhan itu kan supernatural, agama kuno ya dewa-dewa. Maka manusia tugasnya apa dalam pandangan supernatural ini? Kita ini punya tugas mengetahui apa sih keinginannya Tuhan dan menjalankannya. Nah, kalau kalian mindsetnya seperti ini, Pak, tugas saya hidup ini tahu kehendaknya Tuhan apa dan menjalankannya. Ini berarti bagian dari cara pandang dunia yang jenisnya supernatural. Kalau tadi yang natural, kita menyelaraskan diri dengan alam. Kalau yang supernatural, kita menjalankan kehendaknya Tuhan. Kalian ada di mana saya tidak tahu. Mungkin di yang kedua ini, atau jangan-jangan tidak di dua-duanya. Kalian belum pernah mikir serius tentang ini. Mindsetnya kayak tidak tahu, Pak. Mindset-mindsetan hidup saya kayak biasanya saja. Nah, ini yang kedua. Jadi Tuhan hierarkinya paling tinggi. Setelah itu manusia, setelah itu alam. Biasanya alam itu menyediakan fasilitas bagi manusia untuk menjalankan kehendaknya Tuhan. Jadi alam fasilitasnya, manusia agennya, Tuhan tujuannya. Ya Tuhan dalam tanda petik ya, semua agama, semua kepercayaan biasanya ada yang diposisikan sebagai Tuhan. Relasinya sama seperti ini. Nah, jadi ini supernatural. Tadi ada yang natural, ada yang supernatural, ada yang humanisme. Kalau ini tadi ada khas barat tadi. Kalau supernatural yang tertinggi Tuhan, natural yang tertinggi alam. Kalau humanisme yang tertinggi manusia. Jadi kesejahteraan manusia, kebahagiaan manusia harus jadi perhatian utama. Manusia harus senang, manusia harus sejahtera, manusia harus bahagia. Yang dipikir ini terus. Nah, mungkin kalian cara pandangnya cara pandang seorang humanis. Yang ada di pikiranmu bagaimana caranya saya bahagia, kita sebagai manusia bahagia dan baik. Apa yang paling membahagiakan kita, itulah yang kita jalankan, kita hidupkan. Nah, yang ketiga ini kita seorang humanis berarti. Humanis khas barat ya, nanti karena jenis-jenis humanisme banyak. Nah, ada 3 world view, ada 3 cara pandang. Yang pertama naturalis, yang kedua supernaturalis, yang ketiga humanis.